Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan saya Hilmi Oliasari, program dari kelompok 5 sebagai moderator. Dari kami, kelompok 5 bukan judul koefisien gesekan untuk matkul metode analisis pengukuran dari kelas C dengan dosen pengampu Ibu Susilo Indrawati. Next, berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Oke, perkenalkan nama saya Nur Aini Maulidah, 3 NRP terakhir 019. Saya Nada Reza Putri Windra dengan 3 NRP terakhir 075. Saya Meme Oliasari dengan 3 NRP terakhir 079. Saya Nur Nalisna dengan 3 NRP terakhir 139. Baik, untuk pendahuluan bisa di next. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi praktikum ini, di mana di lingkungan sekitar banyak aktivitas yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika. Seperti salah satunya yaitu penerapan gaya gesek pada alat transportasi. Gaya gesek dapat terjadi pada transportasi dikarenakan dua permukaan saling bersentuhan, di mana apabila gaya gesek tidak diterapkan pada transportasi, maka dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu, di dalam gaya gesek, terdapat variabel yang cukup penting, yaitu koefisien gesek. Koefisien gesek merupakan konstanta eksperimental yang didapat dari perbandingan gaya gesek dan gaya normal suatu benda. Koefisien gesekan dibedakan menjadi dua, yaitu koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis. Oleh karena itu, percobaan ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan nilai koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Next. Adapun rumusan masalah dan tujuan pada praktikum ini, yaitu untuk rumusan masalah pada praktikum ini, yaitu bagaimana cara menentukan koefisien gesek statis dan kinetis. Adapun tujuan yang dilakukannya praktikum ini, yaitu untuk menentukan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 atau disebut juga dengan hukum kelembapan menyatakan bahwa benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Hukum 1 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton menjelaskan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. Dan yang ketiga yaitu hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Next. Selanjutnya yaitu gaya gesek, merupakan pertemuan antara dua permukaan benda padan dengan permukaan halus maupun kasar. Ada dua gaya gesek, yang pertama ada gesek statis dan gesek kinetik. Rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan μs dikali n, di mana n merupakan gaya normal. Sedangkan rumus gaya gesek kinetik yaitu Fk sama dengan μk dikali n. Next, gaya normal merupakan gaya kontak yang diberikan oleh permukaan secara tegak lurus terhadap benda yang bersentuhan dengannya, sebagai reaksi terhadap gaya berat atau tekanan lain yang diterima permukaan tersebut. Gaya normal dirumuskan dengan N sama dengan W sama dengan M kali G, di mana M merupakan massa dan G merupakan gaya gravitasi. Next. Selanjutnya yaitu gaya berat. Adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda yang mengarah selalu ke pusat bumi, dimanapun benda tersebut diletakkan. Gaya berat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, di mana M merupakan massa dan G merupakan gravitasi. Next. Selanjutnya yaitu koefisien gesek statis, merupakan sebuah koefisien eksperimental yang didapat dari perbandingan gaya gesek statis maksimal dan gaya normal. Dirumuskan dengan μs sama dengan Vs maksimal per N. Next. Selanjutnya yaitu koefisien gesekan kinetis, merupakan sebuah koefisien eksperimental
yang didapat dari perbandingan gaya gesek kinetis dan gaya normal, dirumuskan dengan μk sama dengan Fk per N. Next. Selanjutnya yaitu percepatan dan kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh benda dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan untuk perubahan tersebut terjadi. Next. Selanjutnya yaitu tegangan tali. Merupakan kekuatan yang menarik pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang, yang timbul sebagai respon terhadap gaya luar yang bekerja padanya. Dirumuskan dengan μk sama dengan Fk per N. Next. Selanjutnya gaya lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan suatu partikel yang bergerak dengan percepatan tetap. Contoh yang sering kita jumpai adalah gerak jatuhnya benda di sekitar permukaan bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Rumus dari GLBB yang pertama yaitu Ft sama dengan F0 plus minus AT, di mana A merupakan percepatan, T merupakan waktu. Selanjutnya yaitu Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, di mana S merupakan jarak. Terakhir, selanjutnya S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Next. Terakhir yaitu katrol. Katrol terdiri dari sebuah roda yang berputar pada suatu sumbu dalam suatu rangkaian. Roda disebut katrol dan rangkaiannya disebut dengan balok. Peleknya biasa hanya halus atau beralur. Next. Baik, adapun metodologi yang digunakan pada praktikum koefisien gesek ini sebagai berikut. Next. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu satu buah balok kayu sebagai benda yang digerakkan dan sebagai massa satu. Lalu ada cawan sebagai tempat pasir, lalu ada neraca digital sebagai alat ukur massa, selanjutnya satu set papan gesekan sebagai benda yang menghasilkan gaya gesek dan melihat jarak. Lalu ada pasir sebagai massa 2, dan yang terakhir, satu set beban sebagai beban massa 2. Next. Lalu untuk skema alat koefisien gesek pada bidang miring dapat dilihat pada layar monitor, dan skema alat untuk koefisien gesek bidang horizontal juga dapat dilihat pada layar monitor. Bisa di next. Adapun langkah kerja pada koefisien statis, yaitu benda A diletakkan di posisi tertentu, setelah itu benda A dan B diberi beban sedemikian rupa sehingga sistem dapat bergerak. Massa pada benda A dan B ditimbang dan dicatat. Lalu untuk langkah kerja pada koefisien gesek kinetik, benda A diletakkan di posisi tertentu dan benda A dan B diberi beban sehingga sistem dapat bergerak dengan kecepatan A. Lalu waktu yang ditempuh sistem dicatat dan diulangi sebanyak 10 kali. Untuk diagram alir dapat dilihat pada monitor. Next. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Next. Analisis data pada statis. Didapatkan nilai berupa M1 sebagai hasil percobaan koefisien gesek statis. Dengan rata-rata percobaan pada bidang datar dengan massa 192 gram, diperoleh M1 sebesar 101,9 gram. Dengan M2 sebesar 292 gram, terdapat diperoleh rata-rata sebesar M1 sebesar 143,6 gram. Dan pada M2, 490 gram, diperoleh nilai rata-rata M1 sebesar 181 gram. Selanjutnya pada bidang miring. Dengan M2 sebesar 192 gram, diperoleh rata-rata M1 sebesar 156,4 gram. Pada M2, 292 gram, diperoleh nilai rata-rata M1 sebesar 217,4 gram. Lalu dengan M2 sebesar 400
92 gram diperoleh nilai rata-rata M1 sebesar 328,3 gram. Sedangkan analisis data pada kinetis didapatkan nilai waktu tempuh sebagai hasil percobaan koefisien gesekan kinetis. Berikut rata-rata percobaannya. Pada bidang datar dengan masa 1,0 pada bidang datar dengan masa 0,108 kilo dan M2 0,192 kilo pada lintasan 0,4 meter diperoleh rata-rata waktu sebesar 0,76. Pada lintasan 0,6 diperoleh waktu 1 second. Lalu pada lintasan 0,8 diperoleh rata-rata waktu sebesar 1,33 second. Dan yang terakhir pada 1 meter diperoleh rata-rata waktu sebesar 100,56. Selanjutnya pada bidang datar dengan masa 0,177 kg dengan M2 sama dengan 0,29 kg. Pada lintasan 0,4 diperoleh rata-rata waktu sebesar 0,82. Pada lintasan 0,6 diperoleh waktu rata-rata sekitar 1,07. Pada lintasan 0,8 diperoleh rata-rata waktu 1,25. Lalu pada lintasan 1 meter diperoleh waktu rata-rata sebesar 1,24. Sedangkan pada bidang miring 10 derajat dengan masa 0,144 kilo dengan M2 0,192 kilo pada lintasan 0,4 meter diperoleh rata-rata waktu 0,75. Pada lintasan 0,6 diperoleh rata-rata waktu 0,97. Pada lintasan 0,8 diperoleh rata-rata waktu sebesar 1,35. Dan lintasan pada 1 meter diperoleh 1,58. Selanjutnya untuk percobaan kedua pada bidang miring 10 derajat dengan M1 0,221 dan M2 0,292 pada lintasan 0,4 diperoleh rata-rata waktu 0,83. Pada lintasan 0,6 meter diperoleh 1,22. Pada lintasan 0,8 diperoleh 1,50 second. Lalu pada lintasan 1 meter diperoleh rata-rata waktu sebesar 1,84 second. Next. Ada pula analisis perhitungan, yaitu untuk koefisien gesek kinetik pada bidang datar, di mana μk sama dengan M1 per M2 dikurang M1 plus M2 per M2 dikali A per G. Lalu untuk koefisien gesek kinetis pada bidang miring, diperoleh rumus μk sama dengan M1 per M2 dikali sek theta min A per G cos theta min tan theta plus A per G cos theta. Lalu untuk koefisien gesek statis pada bidang datar diperoleh rumus μs sama dengan M1 per M2. Selanjutnya untuk koefisien gesek statis pada bidang miring diperoleh rumus μs sama dengan M1 per M2 cos theta min tan theta. Next. Berdasarkan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, dapat dilihat di sini ada analisis perhitungan. Untuk analisis perhitungan statis pada bidang datar dengan M2 192 gram didapatkan koefisien statis sebesar 0,53. Lalu untuk M2 292 gram diperoleh koefisien mu statisnya itu 0,49 serta M2 492 gram diperoleh mu S sebesar 0,37. Lalu pada bidang miring 10 derajat, ini pada M2 192 gram diperoleh 0,65. Lalu untuk M2 pada 262 gram diperoleh mu S-nya 0,58 serta pada M2 sebesar 492 gram diperoleh mu S sebesar 0,5. Lalu untuk kinetis itu sendiri, pada bidang datar dengan M1 0,108 kilo dan M2 0,192 kilo pada lintasan 0,4 diperoleh percepatan sebesar 141 dengan μk sebesar 0,34. Lalu untuk pada lintasan
0,6 diperoleh percepatan sebesar 1,2 dengan mu s 0,37 pada lintasan 0,8 dengan percepatan A sama dengan 0,9 diperoleh mu k sebesar 0,42. Lalu pada bidang datar yang lintasan 1 meter dengan percepatan 0,81 mu k-nya sebesar 0,43. Selanjutnya pada perhitungan kinetis pada bidang datar M1 0,177 kg dan M2 0,292 gram pada lintasan 0,4 percepatannya 1,19 dengan mu k-nya 0,41. Pada lintasan 0,6 diperoleh percepatan 1,5 dengan mu k 0,43. Pada lintasan 0,8 dengan percepatan 1,02 dengan mu k sebesar 0,43. Dan pada lintasan 1 meter dengan percepatan 0,91 diperoleh mu k sebesar 0,45. Sedangkan pada bidang miring 10 derajat dengan M1 0,144 kilo, M2 0,192 kilo pada lintasan 0,4 dengan percepatan 1,45 diperoleh mu k 0,33. Pada lintasan 0,6 dengan percepatan 1,28 diperoleh 0,36. Pada lintasan 0,8 meter dengan percepatan 0,9 diperoleh mu k sebesar 0,42. Pada lintasan 1 meter dengan percepatan 0,8 diperoleh mu k sebesar 0,44. Lalu pada percobaan kedua bidang miring 10 derajat pada M1 0,221 kilo dan M2 0,292 kilo pada lintasan 0,4 dengan percepatan 1,14 diperoleh 0,39 untuk koefisien kinetiknya. Lalu pada lintasan 0,6 meter dengan percepatan 0,81 diperoleh 0,45 mu kinetik. Lalu untuk pada lintasan 0,8 dengan percepatan 0,71 diperoleh 0,47 serta pada lintasan 1 meter dengan percepatan 0,59 diperoleh mu k kinetis sebesar 0,49. Next. Untuk grafik fungsi G per G min A pada jarak 0,4 meter dan 0,6 meter. Untuk yang 0,4 meter, bisa dilihat pada PPT. Untuk percobaan pertama sampai percobaan ketiga, hasilnya grafiknya naik, dan pada percobaan keempat grafik mengalami penurunan. Untuk grafik yang 0,6 meter sama dengan pada jarak yang 0,4 pada percobaan pertama sampai percobaan ketiga mengalami kenaikan, dan mulai percobaan keempat mengalami penurunan. Tapi untuk hasil akhirnya tetap dianggap konstan. Next. Untuk grafik fungsi yang kedua pada jarak 0,8 meter dan 1 meter, untuk 0,8 mengalami hal yang sama. Untuk percobaan pertama dan sampai ketiga mengalami kenaikan, dan mulai percobaan keempat mengalami penurunan. Untuk yang 1 meter mengalami hal yang sama juga, mulai dari percobaan pertama sampai ketiga mengalami kenaikan, dan percobaan keempat mengalami penurunan. Hal ini dianggap konstan. Untuk next. Dalam praktikum ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan koefisien gesek, statis, dan kinetis antara balok dan permukaan kayu. Koefisien gesek statis yang dipengaruhi oleh kekasaran permukaan memberikan gambaran tentang gaya yang perlu diatasi agar objek bergerak. Sementara itu, koefisien gesek kinetis mencerminkan gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakan objek setelah mencapai kecepatan konstan.
Dalam metodologi kami menggunakan papan gesekan, balok kayu, beban, neraca, dan stopwatch dengan melibatkan langkah-langkah kerja statis dan kinetis. Hasil percobaan kami menunjukkan rata-rata koefisien gesek statis sekitar 0,16 dan rata-rata koefisien gesek kinetis sekitar 0,730. Hasil ini menekankan peran penting koefisien gesek dalam konteks sifat gerakan objek. Koefisien gesek statis memberikan pandangan tentang gaya yang perlu diatasi agar objek mulai bergerak. Sementara koefisien gesek kinetis memberikan gambaran tentang tingkat gesekan selama gerakan objek berlangsung. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan error, yaitu tidak ratanya papan gesekan karena sering digunakan. Di mana saat melakukan percobaan gesekan pada dua permukaan terjadi perbedaan kecepatan, jarak 0 cm sampai 20 cm. Saat penambahan pasir dengan 1 sampai 2 sendok balok dapat bergerak. Akan tetapi pada saat jarak lebih 20 cm, yang dibutuhkan semakin banyak untuk menggerakkan balok. Next. Kesimpulan pada koefisien gesekan. Dalam praktikum ini bahwa hasil dari percobaan koefisien gesekan statis sebanyak 0,516 dan koefisien gesek kinetis sebanyak 0,1730. Hasil ini menunjukkan peran krusial koefisien gesek dalam menentukan sifat gerak objek. Koefisien gesek statis menggambarkan gaya gesek yang perlu diatasi agar objek bergerak. Sementara koefisien gesek kinetis mengindikasikan tingkat gesekan selama gerak objek. Pemahaman terhadap nilai-nilai ini dapat digunakan untuk merancang dan memprediksi gerakan objek dengan lebih akurat dalam berbagai situasi. Next. Berikut pemaparan dari kami kelompok 5 dengan judul koefisien gesekan untuk mata kuliah metode analisis pengukuran kelas C dengan dosen pengampu Ibu Susra Indrawati. Dari kami cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.